Pak Samuel, karena Pak MEM selama ini dan bahkan terakhir hari Jumat kemarin masih mempertanyakan kerajaan 1000 tahun itu tentang korban-korban yang di sana. Mungkin malam hari ini bisa Bapak memberikan sedikit tambahan kepada Pak MEM supaya beliau tidak merasa gelisah untuk tentang kerajaan 1000 tahun ini. Oke Esensinya Pak, saja. silakan. Bisa, baik. Saya akan tanggapi sebentar ya. Kenapa ini penting? Karena di YouTube dia membandingkan saya dengan Profesor Berkop. Ya, Berkop katanya siapa yang bisa dipegang, ya, Berkop atau Samuel Gunawan katanya. Maka perlu saya tanggapi di sini. Baik. Nah, saya share materi sedikit dulu ya, tambahan saya. Mohon izin dulu. Sebentar. Share materi. Oke. Ini terlihat ya? Terlihat? Ya, sudah Pak, terlihat. Oke. Ini. Muriwan, ini anunya, ini di sini. Mereka live bareng Muriwalianto Watalu dengan Mangapul Segala. Ya, Dr. Mangapul Segala. Judul video YouTube-nya itu Rapture Hoax Dr. Welly Pandensolang. Pak Welly ini lagi. Tapi di akhir YouTube itu di jam kedua atau menit ke 120 saya disinggung situ karena ada seorang partisipan yang bertanya. Nah, Muriwalianto Watalu di acara live bersama Dr. Mangapul Segala ketika menjawab pertanyaan seorang partisipan, ya, terkesan di situ dia strawman ya, menanggapi pernyataan saya bahwa semua pakar premilenialisme sepakat bahwa korban persembahan di bait suci kerajaan 1000 tahun bukan untuk menghapus dosa, tapi sebagai peringatan. Terlihat yang memberikan jawaban logical fallacy dengan mengatakan premilenialisme dispensasional itu mengajarkan bahwa di bait Allah milenial tujuan persembahan korban bukan sekedar peringatan, tetapi bahwa korban-korban itu untuk tujuan menghapus dosa dan kesalahan. Nah, di sini dia jelas strawman. Karena tidak ada satu pakar premilenialisme yang saya ketahui, sejauh yang saya ketahui, yang mengatakan bahwa kurban-kurban persembahan di bait milenial itu bertujuan untuk menghapus dosa. Tidak ada sama sekali. Itu di sekitar menit 120 video tersebut. Ya. Jadi MYM ini menggiring opini bahwa pernyataan saya tersebut tidak berdasarkan fakta, katanya di situ. Saudara bisa lihat di videonya itu. Ya, dan untuk mendukung opini tersebut, MYM mengutip pernyataan Alois Berkop dalam Systematic Theology di halaman 711 yang seakan-akan itu adalah pernyataan dari para teolog premilenialisme dispensasional. Sekali lagi saya tegaskan di sini MYM melakukan strawman. Ya. Kalau MYM dengar ini bagus, ya, saya tunggu tanggapannya lagi. Ini dia buku Alois Berkop yang dikutipnya di halaman 711. Ya. Jadi Alois Berkop mengatakan bait suci akan dibangun kembali di Gunung Sion dan mesbah akan kembali berbau darah kurban, bahkan kurban penghapus dosa dan penghapus salah. Ini yang dikutip oleh Muriwalianto Watalu. Lalu dia katakan ini adalah pendapat dari pengajaran dari orang-orang premilenialisme dispensasional. Nah, sanggahan saya, Alois Berkop ketika membuat pernyataan tersebut sama sekali tidak merujuk teolog premilenialisme dispensasional manapun. Saya bisa baca di sini, di buku ini. Tidak ada teolog premilenialisme yang dirujuknya di catatan kaki pun tidak ada. Bahkan tidak ada putut yang menyebutkan siapa dan dari buku apa yang mengutip pernyataan tersebut. Alois Berkop. Harusnya Alois Berkop menyertakan referensi siapa teolog premilenialisme dispensasional yang menjelaskan bahwa di bait suci milenial nanti persembahan kurban itu dilakukan dengan tujuan untuk menghapus dosa dan kesalahan. Saya tidak mengatakan bahwa Alois Berkop itu bukan teolog yang handal, dia adalah teolog yang handal, tapi sayang dia tidak atau dia alpa mencantumkan. Apakah karena memang ketidaksengajaan atau sengaja saya tidak mengerti, tapi tidak ada teolog rujukan itu siapa sebenarnya yang membuat pernyataan bahwa nanti di bait suci yang akan dibangun di masa milenial akan ada mesbah berbau darah kurban, bahkan kurban penghapus dosa dan penghapus salah. Itu teolog yang mana dari teolog premilenial dispensasional itu? Yang dirujuk oleh Alois Berkop itu tidak tahu di situ. Itu yang dipakai oleh Muriwalianto Watalu. Nah, konsekuensi logis alpanya
Berkop mencantumkan teolog premilenialisme dispensasionalis yang dirujuk untuk mendukung pernyataan tersebut menunjukkan ketidakakuratan pernyataan tersebut. Bahkan terkesan bersifat sangkaan atau tuduhan saja. Pernyataan Berkop yang bersifat sangkaan tersebut dipakai oleh Muriwali Yanto Matalu untuk membantah argumen saya di video webinar 1 sebelumnya. Jadi Muriwali Yanto Matalu itu membangun argumennya dari Louis Berkop, pernyataan Louis Berkop yang masih merupakan sangkaan, dan dia menyangkakan lagi. Berarti sangkaan di atas sangkaan, bukan argumen yang dibangun di atas bukti. Nah, pernyataan Louis Berkop tersebutlah yang dipakai oleh ini untuk membantah argumen saya. Harusnya Muriwali Yanto Matalu mengutip langsung pernyataan dari teolog premilenialisme dispensasional mana yang ia maksud telah mengajarkan jika memang ada bahwa tujuan korban persembahan di bait Allah itu untuk menghapus dosa. Saya tantang dia, teolog dispen yang mana? Mungkin saya terlewatkan. Sejauh yang saya tahu tidak ada. Tidak bisa mengutip dari Louis Berkop. Louis Berkop itu teolog perjanjian yang sama warna teologi untuk amil dengan Muriwali. Ya. Bahkan Louis Berkop tidak memberikan rujukan teolog dispen yang mana, premil yang mana itu pernyataan itu. Ya. Nah, jadi jika nanti kan terkesan bahwa ia membuat tuduhan berdasarkan tuduhan, bukan berdasarkan bukti. Dan itu yang saya tangkap. Ditanggapannya responnya di acara live-nya dengan Bapak Mangapul segala itu. Membangun tuduhan di atas tuduhan bukan berdasarkan bukti. Nah, jika MY hendak mengkritik premilenialisme dispensasional, maka seharusnya dia menyertakan kutipan pernyataan-pernyataan. Seperti ini kan, saya kan ada bukunya dia ini. Di buku ini di buku dogmatika ini dia mengkritik premilenialisme lalu menyamakan argumen-argumen premilenialisme dengan dispen itu. Ya, seringkali blunder juga pernyataannya itu. Jadi jika MY mengkritik pernyataan-pernyataan dari teolog dispensasional, ya, premilenialisme, langsung tunjukkan buktinya. Siapa bicara itu? Riri kah? Profesor Rairi kah? Profesor Walfoot kah? Tunjukkan gitu. Ini di buku ini mereka mengatakan ini begitu. Itu namanya akademis. Ya. Agar tidak terkesan ia omong kosong. Sejauh ini rujukan ini adalah pernyataan Louis Berkop yang non premilenialisme dispensasional. Dia tunjukkan buku Louis Berkop itu. Saya sudah tunjukkan tadi. Saya sudah baca buku Profesor Berkop itu. Jadi apa yang dilakukan oleh itu adalah logical fallacy yang disebut dengan istilah strawman. Apa itu strawman? Itu adalah orang-orangan jerami atau penalaran cacat dilakukan dengan cara membangun lawan bayang. Seakan-akan itu pernyataan keluar dari dispensational premilenialisme. Tidak. Itu merupakan argumen yang dia bangun, bukan argumen dari premilenialisme. Itu adalah argumen yang rapuh dan mudah diserang, seperti orang-orangan jerami di sawah. Kemudian menyerang argumen yang dibangun itu. Strawman ini bukan menyerang argumen orang lain. Jadi bukan argumen dispensasionalisme, premilenialisme dispen yang diserang, tapi dia menyerang argumen yang dibangun oleh Louis Berkop. Bisa menangkap ya? Louis Berkop membuat pernyataan seperti ini, dipakai oleh Muriwali untuk menyerang premilenialisme. Sementara Louis Berkop tidak menyebutkan siapa premilenialisme dispensasionalisme yang dirujuk olehnya. Nah, saya mau Muriwali itu tunjukkan siapa. Dia mengutip Rairi kah, Walfoot kah? Dia mengutip apa itu teolog-teolog lainnya. Ya, Matt Hitchcock kah, Ron Rhodes kah? Begitu dong. Jangan dikutip membangun tuduhan di atas tuduhan. Itu strawman. Strawman ini bukan menyerang argumen dispensasional, tapi menyerang argumen yang dibuat hasil ilusi sangkaan sendiri. Strawman juga terjadi ketika seorang dengan sengaja atau tidak sengaja salah mempresentasikan atau menggambarkan argumentasi orang lain, lalu menyerang argumentasi. Ini tepatnya lakukan. Nah, sekarang saya tunjukkan. Ini, representatif pernyataan pakar-pakar premilenialisme dispensasional tentang tujuan persembahan korban di bait suci. Ini buku-bukunya. Saya minta Muriwali baca buku-buku ini. Cari di situ. Silakan kasih tanggapan berdasarkan buku itu. The End, karya Profesor Mark Hitchcock. Dia mengatakan begini, semua setuju bahwa pengorbanan tidak akan dipersembahkan untuk menghapus dosa. Jangan kutip Louis Berkop lagi. Louis Berkop itu kan teolog yang satu sama dengan Muriwali. Cari di buku-buku orang premil dispen begitu. Itu akademis namanya. Nah, semua setuju bahwa pengorbanan ini tidak akan dipersembahkan untuk menghapus dosa. Tidak ada korban binatang yang dapat menghapus dosa. Hanya darah Kristus yang dapat menghapus dosa. Itu di buku And a Complete Overview of Bible Prophecy and the End Time of Days di halaman 404. Silakan baca di sana. Nah, saya kutip yang kedua.
pakar premilenialisme lainnya. Ya. Profesor Joe Jordan mengutip Horace Bonner, premilenialisme lainnya, juga profesor itu. Ya. Bait suci ibadah, penyembahan, upacara-upacara korban semua berpusat pada anak domba yang disembelih. Kepada dia mereka mengarah dan tentang dia mereka berbicara. Jadi mengapa mereka tidak diperbolehkan melakukan dalam zaman 1000 tahun kedua? Kalau memang itu tujuan dari Sang Bapa, upacara-upacara korban itu merupakan peringatan, bukan pengorbanan dalam arti sebenarnya untuk pengampunan dosa, tidak. Semua itu merupakan yang bersifat retrospektif, mengulang dan memperingati masa lalu, bukan bersifat prospektif untuk masa depan. Itu. Nah, sekarang pendapat pakar premilenialisme lain lagi. Profesor John F. Walvoord, pakar premilenialisme dispensasional menjelaskan. Coba baca buku Walvoord, cari di situ. Kalau memang ada kelemahannya, menunjukkan silakan. Kutip Walvoord, jangan berkop. Gitu. Pak Amy mendengar ini gitu. Ya, cari di buku-buku teolog-teolog premilenialisme begitu yang memang kalau memang ada. Nah, salah satu masalah eksegetis bait suci adalah fakta bahwa kurban-kurban persembahan akan dilaksanakan di era kerajaan 1000 tahun. Ini sering dianggap kontradiktif dari fakta bahwa Kristus adalah satu-satunya kurban yang menghapus dosa sejauh pengorbanan. Ini merupakan hukum pengorbanan besar menjadi dihapus. Lalu mengapa sistem pengorbanan dibuatkan sini? Meskipun beberapa orang telah mencoba untuk menjelaskan hal ini dengan penjelasan simbolis, sebenarnya penjelasan dari interpretasi literal cukup jelas. Harus diperhatikan bahwa pengorbanan dalam perjanjian lama tidak menghapus dosa. Mereka bernubuat menantikan kematian Kristus yang adalah pengorbanan terakhir. Di era kerajaan 1000 tahun, tampak persembahan kurban juga akan diberikan. Meskipun berbeda, agak berbeda dari yang diwajibkan di hukum Musa. Tapi kali ini pengorbanan akan menjadi peringatan. Bukan penghapus dosa, peringatan. Bukan penghapus dosa kesalahan. Sama seperti perjamuan Tuhan adalah peringatan di zaman gereja untuk kematian Kristus. Perjamuan kudus itu bukan menghapus dosa dalam gereja, tapi sebagai peringatan kematian Kristus. Begitu juga, korban-korban itu adalah peringatan, bukan untuk menghapus dosa. Tidak ada sama sekali teolog premilenialisme, sejauh yang saya tahu, menyampaikan pernyataan seperti yang disampaikan oleh Berkop yang dikutip oleh Muri Walianto Matalu tadi. Makanya saya katakan tadi, Muri Walianto itu melakukan stromen, sangkaan di atas sangkaan, bukan berdasarkan bukti. Saya menghargai Muri Walianto Matalu, katanya seorang ahli logika. Coba dengarkan penjelasan saya dan kita berlogika begitu. Ya. Dengan demikian, premilenialisme percaya bahwa hanya korban Kristus saja yang dapat menghapus dosa. Karya Kristus begitu sempurna bagi dosa dunia melalui pengorbanan kayu salib. Tetapi kesempurnaan pengorbanan Kristus tidak dengan sendirinya menghapus pelestarian atau peringatan dari pengorbanan ini. Ini saya kutip dari buku ini. Profesor Walvoord. Every Prophecy of the Bible. Ya. Nah, sekarang Profesor Rairi. Korban persembahan di bait suci juga sebagai retrospektif, suatu peringatan menurut profesor ini. Dikatakan begini, rupanya korban-korban persembahan akan diberikan lagi di bait suci yang akan dibangun dan beroperasi selama era kerajaan 1000 tahun. Para premilenialis memahami korban-korban persembahan sebagai sarana untuk memperingati kematian Kristus. Hari raya keagamaan lainnya juga akan diperingati selama kerajaan itu. Jelas, tidak ada, profesor ini tidak mengatakan itu untuk menghapus dosa. Walvoord tidak. Matitskog tidak, Joe Jordan tidak, Bonner Heritus juga tidak. Sekarang saya kutip yang terakhir, masih banyak lagi dari teolog-teolog lainnya. Profesor G. Dwight Pentecost, pakar premilenialisme dispensasional, yang bukunya dirujuk oleh Riri ketika menganjurkan orang, Profesor Riri menganjurkan supaya membaca buku Think to Come ini, ya, untuk lebih lanjut tentang diskusi bait suci milenial. Saya kutip begini, Profesor Pentecost. Pertama-tama, bahwa persembahan kurban di era kerajaan 1000 tahun tidak ada hubungannya dengan masalah penebusan dosa. Bayangkan, itu pernyataan dari seorang teolog premilenialisme. Tidak ada hubungannya dengan penebusan dosa. MEM dengar ini baik. Itu teolog founder, termasuk founder dari teolog premilenialisme dispensasional klasik. 1000 tahun tidak ada hubungan dengan masalah penebusan dosa. Korban-korban itu tidak akan menjadi pendamaian karena tidak disebutkan dimanapun bahwa korban-korban itu dapat disembahkan untuk keselamatan dari dosa. Yang kedua, menurut Pentecost, persembahan kurban akan menjadi peringatan dalam karakter. Ada persetujuan umum di antara para premilenialis mengenai tujuan sistem pengorbanan disembahkan pada zaman tersebut. Ditafsirkan dalam terang perjanjian baru ajaran tentang nilai kematian kurban tersebut harus menjadi peringatan kematian. Jadi bukan penghapus dosa sama sekali. Profesor Rairi menganjurkan membaca buku Think to Come ini untuk diskusi tentang bait Allah dimilai. Ini halamannya, saya kutip dari sini. Oke, sudah jelas. Nah, jelas kan? Berarti ketika dia memberi tantangan, Lois Berkop atau Samuel yang benar? Samuel Gunawan katanya, ya saya merujuk ke buku-buku orang-orang premilenialis gitu.
Sementara Louis Berkop tidak menunjukkan rujukannya. Nah, saya minta Muri Walianto Matalo coba tunjukkan kapan Rairi, kapan Walput, kapan siapa ini Hithawks misalnya, Pentecost menyebutkan bahwa persembahan itu untuk penghapus dosa. Kapan, di mana, bukunya apa judulnya? Bisa silakan dikasih tahu ke saya. Siapa tahu saya ada kelewatan. Terima kasih, itu saja jawaban saya. Saya kira ini jelas, sudah clear sudah. Jadi ya, Pak Samuel. Jadi jelas sebenarnya bahwa begini, saya perhatikan juga itu diskusi mereka kemarin itu tidak ada satupun dari diskusi mereka yang mereka dasarkan dari buku-buku atau pandangan dari teolog Dispen Premil. Itu jelas, tidak ada satupun. Saya sudah dengarkan dari awal sampai habis, tidak ada satupun. Mereka langsung mengambil dari teolog-teolog Amil, langsung menyerang ya pandangan dari Dispen Premil. Contoh yang seperti Pak Samuel tadi itu tepat, benar sekali. Jadi dengan demikian bisa dikatakan begini, mereka tidak mendasarkan pada sumber primer yang utama, ya, betul. Dan tapi kemudian seperti kayak begini Pak, ada orang bilang lu, itu kamu begitu, gak gitu Pak. Orang bilang kamu begitu dulu. Nah, dia tidak cross check apakah benar orang itu berkata demikian gitu. Langsung ke sumber utama. Harusnya langsung ke sumbernya. Apakah benar? Jadi hanya dengar dari telinga ke telinga. Akhirnya stromen kan? Akhirnya stromen, betul. Melawan bayang sendiri itu. Betul, dan ironisnya adalah sumber yang dia pakai adalah sumber yang bukan Dispen. Artinya jelas Berkov adalah Amil. Ya, dengan demikian itu sudah terjadi, bukan lagi sumber, bukan lagi pandangan yang dipakai, tapi itu udah olahan-olahan dari Berkov. Itu yang dirujuk. Dengan demikian gugur, ya. Saya katakan itu adalah dalam tanda kutip hoax. Ya. Terima kasih Pak Samuel. Sudah jelas. Mungkin ada penanya lain. ada yang resen tuh, ada yang resen. Oke. Pak Julitinus ada yang resen tuh kalau nggak salah. Ya, ada Pak Christian. Silakan Pak Christian untuk langsung. Ya, shalom Pak. Terima kasih waktunya. Ya, silakan. Ya, ini supaya semakin jelas karena memang kalau ikut sana sini jadi bingung sebenarnya. Ini masih terkait dengan korban-korban penghapus dosa tadi Pak. Masih supaya ada kejelasan. Jadi ya di webinar pertama ya ini untuk Pak Samuel ya, Pak Samuel kan terkait dengan bait suci yang nantinya ada itu di masa kerajaan 1000 tahun itu mendasarkannya pada Yeskiel 45 ya Pak, kalau nggak salah ya. 45 iya, 45. Nah, jadi silakan Pak Samuel. Pada Yeskiel 45 lalu yang mau saya tanyakan, kalau kita baca di Yeskiel 45 itu, kalau kita baca di ayat 15, 17, dan 20, di sana di konteks bait suci di dalam Yeskiel itu nantinya korban itu untuk menghapus dosa di sana Pak, dikatakan. Jadi kenapa di dalam pemahaman premil dispensasionalisme nantinya di kerajaan 1000 tahun itu tidak sebagai untuk menghapus dosa gitu Pak? Padahal kan mendasarkannya pada bait suci yang ada di Yeskiel itu. Mungkin itu yang mau saya tanyakan Pak. Terima kasih. Oke, kepada Pak Samuel. Ini sudah ditunjukkan langsung. Beliau ini ya. Oke, saya akan jawab. Jadi memang tujuan utama dari korban-korban persembahan itu sudah saya jelaskan sebagai retrospeksi ya. Nah, saya akan tambahkan dalam saya tayangkan slide saya. Saya kemarin ada kutip 2 itu ya, selain fungsi retrospektif ya. Saya akan tayangkan. Saya coba share file saya. Ini ya, supaya terlihat jelas ya. Oke. Nah, sudah kelihatan? Nah, selain fungsi retrospektif, ada beberapa memang teolog premilenialisme yang menjelaskan fungsi lainnya, itu persembahan kurban persembahan bait suci itu. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan di webinar 1, berfungsi sebagai pemurnian ritual purification.
Ya, Profesor Matiskok menjelaskan selama era kerajaan 1000 tahun Allah yang kudus akan tinggal di bumi di tengah-tengah orang-orang dalam tubuh mereka yang dimuliakan. Tetapi juga kelihatan ya dia di tengah Kelihatan. orang-orang berdosa yang hidup dalam tubuh alami yang belum dimuliakan. Pengorbanan ini mencegah para penyembah ini dari menajiskan bait suci. Jadi bukan penghapus dosa, mencegah mereka dari menajiskan bait suci Allah yang suci ketika mereka datang untuk menyembah Dia. Ini adalah masalah pemurnian ritual. Jadi bukan pengampunan dosa di situ. Ini menurut Profesor Matiskok. Sama, Ron Rhodes juga menjelaskan hal yang sama gitu. Sebentar. Seharusnya minggu yang kemarin sudah jelas ini. Nah, Ron Rhodes menjelaskan, sudah saya jelaskan ini. Tujuan korban persembahan di bait suci kerajaan 1000 tahun ini. Bible Profess Expert Books. Tujuan korban persembahan di bait suci kerajaan 1000 tahun adalah untuk menghilangkan kenajisan ritual dan mencegah kekotoran agar tidak mencemari kemurnian lingkungan bait suci. Jadi bukan untuk menebus dosa. Dosa orang-orang yang masih dalam tubuh yang fana di milenium itu. Tidak. Ini terkait dengan bait suci karena raja di atas segala raja, Allah yang kudus hadir di baitnya di milenium. Jadi menurut pandangan ini pemurnian ritual ini diperlukan karena Yahweh akan kembali tinggal di bumi di tengah-tengah manusia yang berdosa. Dan karena itu najis. Jadi kan masih ada manusia-manusia berdosa. Komunitas orang-orang berdosa yang selamat dari masa tribulasi. Baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi yang nantinya akan beranak cucu. Generasi pertama yang masuk kerajaan milenium itu percaya Yesus. Tapi generasi berikutnya, mereka adalah orang-orang yang bisa jadi dalam hatinya itu menolak. Ya, Gitu. Pak Sam, Oke, ya. mungkin sedikit saya tanya, Pak Christian, apakah yang webinar pertama sudah mendengar video ini ya? Video kami yang pertama, Pak Christian. Iya Pak. Jadi memang belum lihat. Jadi memang ya di sini saya sudah paham memang benar. Oke. Sepertinya memang bukan untuk menghapus dosa, jadi Bukan. memang untuk semacam menyucikan. Iya. Karena di sana saat itu ada bait suci seperti itu. Jadi memang begini Oke, Pak Christian. Kemudian Oke, Pak. harus dipahami bahwa orang-orang yang nanti keluar dari tribulasi yang akhirnya percaya, ya itu masuk di dalam kerajaan 1000 tahun masih mengenakan tubuh yang biasa. Nah, bagi mereka ini untuk mengantisipasi agar mereka tidak jatuh ke dalam penyembahan berhala, khusus bagi orang yang keluar dari masa tribulasi dan akhirnya percaya. Karena dalam perspektif dispen premil, pada masa tribulasi itu masih ada penginjilan dan masih ada pertobatan. Sehingga mereka itu masih masuk dalam tubuh yang fana. Berbeda dengan gereja yang sudah di rapture mengalami tubuh kemuliaan. 1 Tesalonika 4 dan 1 Korintus 15. Nah ini Pak Sam mungkin penekanannya Pak, sehingga supaya teman-teman paham. Terima kasih Pak. Lagi pula itu kan ada ciri-ciri yang tidak ada di dalam bait suci itu. Beda dengan bait suci Salomo. Tabir tirai itu tidak ada di bait suci di bait suci milenial itu. Tidak ada meja roti sajian, tidak ada kandil lampu, juga tidak ada tabut perjanjian di sana. Jelas? Ya, Pak Christian sudah jelas, Pak. Oke, silakan. Ya Pak. Oke Pak. Jadi memang berarti memang harus memahaminya dari posisi premier seperti itu. Jadi memang kalau kita paksakan jadi itu penghapus dosa memang jadi tidak pas memang, karena memang pihak premier kan tidak memahami demikian memang. Cuman agak bingung juga karena Pak MYM kok ngotot sekali sepertinya kan penghapus dosa. Saya bingung juga dasarnya di mana kan. Karena saya baca Yeskiel itu, saya pikir mungkin ini dasarnya ya seperti rupanya memang karena di situ konteksnya ada bait suci dan orang-orang yang ada di situ waktu itu masih orang-orang dalam tubuh yang fana mempunyai natur dosa, jadi itu semacam untuk penyucian kemudian karena ada di bait suci Pak. Betul. Oke Pak. Iya, begitu Pak Kris. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Kris. Masih ada untuk yang ditanyakan, yang untuk masih pertanyaan yang lain? Enggak, itu saja Pak. Agak itu saja yang kemarin jadi ganjalan terus soalnya. Ya, Oke, Pak. dari tadi Pak Kris ini cari terus linknya, makanya tak. Iya, saya. Oke Pak, terima kasih Pak. Tapi sudah lega ya Pak Christian ya? Sudah Pak, sudah aman Pak, sudah. Terima kasih untuk Pak Christian. Sedikit Pak, maaf Pak Areva sedikit, itu ada sedikit dari Andrew Jordan ya. Apakah Andrew Jordan? Nah gini, beliau katakan begini, kalau Pak STG bilang tidak ada dalam buku Premil, memang benar karena beliau tidak mengatakan itu pandangan Premil, tapi itu adalah kritik dia terhadap
pandangan Premil atau itu merujuk Berkop. Nah, begini loh, saudara atau Bung Endro Jordan, begini, itu kan berarti tidak berdasarkan sumber tokoh dari Dispen Premil gitu loh. Itu tidak ada dicetuskan oleh tokoh Dispen Premil, baik Darby ya, dan bahkan yang lain-lainnya nggak ada bahwa itu. Jadi dengan demikian seperti yang saya sudah jelaskan bahwa berarti itu kan bahkan Berkop sendiri tidak ada mengutip dari tokoh Dispen Premil, referensinya tidak ada. Nah, dengan demikian itu kan bisa dikatakan itu kan asumsi. Harusnya ya kita bukan merasa bahwa kita lebih hebat dari Berkop. Saya sangat suka tulisan Berkop. Saya sangat baca-baca buku Berkop. Saya udah dari 20 tahun yang lalu gitu. Nah, tapi kan di situ kita lihat juga bahwa apa yang ditulis Berkop terhadap Dispen Premil itu tidak merujuk referensi atau sumber primer, sehingga wajar kalau Pak STG Samuel tadi katakan ya harusnya bersumber dari pandangan atau buku dari tokoh dispensasional, itu wajar. Begitu, demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Nathan. Masih ada? Saya kira saya tidak perlu menjawab lagi Jordan. Siapa Jordan itu ya? Sudah dijawab dengan jelas itu. Ya, jadi dia tanya situ siapa yang strawman. Ya jelas mereka, karena mereka menuduhkan sesuatu yang tidak diajarkan. Itu kan strawman. Ya gitu kan Pak Dr. Nathan ya. Sudah jelas beliau itu. Sudah jelas. Oke. Betul, Jadi Pak. Betul, Pak. Oke, semua bisa lihat. Ahli logika pasti tahu gitu.